Iya, Bu. Nah, baik. Sekarang kalian keluarkan buku tulis dan alat tulis kalian ya. Barang yang tidak berkepentingan silahkan disimpan ya. Iya, Ibu. Papan tulisnya tolong dihapus. Siapa yang menghapus? Saya, Bu. Ya, silahkan aja. Nanti dia bisa minta. Terima kasih Elza. Nah, siapa yang masih ingat pembelajaran kita pada minggu lalu? Bu, Ya. kemarin itu kita belajar tentang suku sejenis dan suku tidak sejenis, Bu. Ya, siapa yang tahu apa itu suku sejenis? Ya, Ajeng. Suku sejenis adalah suku dalam bentuk aljabar yang memiliki variabel dan pangkat yang sama, Bu. Kalau suku tidak sejenis, Bu. Lilis. Suku tidak sejenis adalah suku yang variabel atau pangkatnya berbeda. Ya, benar sekali ya. Kalau suku yang sejenis itu pangkat dan variabelnya itu sama, sedangkan suku yang tidak sejenis itu pangkat dan variabelnya itu berbeda. Baik, sekarang kita akan lanjutkan materi kita yang akan kita pelajari hari ini, yaitu materi polinomial. Sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini, yaitu di sini setelah mempelajari polinomial, kalian akan mampu menjelaskan definisi polinomial dan fungsi polinomial serta mengidentifikasi karakteristiknya. Kemudian melakukan penjumlahan, pengurangan, dan perkalian terhadap polinomial. Yang ketiga, melakukan pembagian polinomial dan menggunakan teorema sisa. Yang keempat, melakukan pemfaktoran polinomial dan menentukan pembuatan real dan kompleks dari polinomial. Dan yang kelima, membuktikan identitas polinomial dan menggunakan identitas polinomial untuk melakukan pemfaktoran polinomial. Adapun langkah-langkah pembelajaran kita hari ini yaitu dengan menggunakan model PBR, yaitu yang pertama orientasi masalah, kemudian pengorganisasian siswa, kemudian yang ketiga siswa menghitung ukuran pemusatan atau menghitung dan menganalisis dari tentang polinomial. Yang keempat, penyusunan dan presentasi hasil, dan yang kelima itu refleksi dan evaluasi. Adapun aspek penilaiannya, yaitu yang pertama Ibu akan menilai dari sikap kalian, kerjasama kalian, keaktifan kalian, dan kerjasama dan tanggung jawab kalian dalam menyelesaikan tugas yang Ibu berikan. Kemudian yang kedua, pengetahuan kalian mengenai pemahaman konsep tentang materi kita hari ini, yaitu polinomial. Dan yang ketiga itu dari keterampilan kalian, yaitu kemampuan kalian dalam menyelesaikan LKPD, tugas individu, dan menarik kesimpulan. Nah, bagi siswa yang aktif dan memperoleh banyak bintang, di sini Ibu sudah menyediakan tabel perolehan bintang kalian. Nanti di akhir pembelajaran akan mendapatkan hadiah dari Ibu. Baik, Bu. Nah, sebelum kita masuk ke materi hari ini, apakah ada yang tahu kenapa kita perlu mempelajari polinomial? Tidak, Bu. Tidak tahu, Bu. Nah, karena kalian tidak tahu, Ibu punya satu video nih. Kita tonton sama-sama ya. Ya, Bu.
video tadi, apa yang dapat kalian simpulkan? Kegunaan polinomial dalam kehidupan sehari-hari, Bu. Ya, benar sekali ya. Apa saja kegunaan? Jadi bisa kita gunakan untuk memprediksi cuaca dan menghitung keuangan kita, Bu. Ada lagi? Ya, silahkan. Untuk menganalisis data dan membuat model prediktif, Bu. Ya, benar sekali ya. Jadi polinomial dalam kehidupan sehari-hari dapat kita gunakan untuk banyak hal seperti memprediksi cuaca, merancang dan menganalisis sistem, dan yang lain-lain. Tadi bagi yang sudah menjawab boleh ke depan untuk menyatakan tentang ya. Sudah semua? Baik, sekarang kita masuk ke materi pembelajaran kita hari ini, yaitu polinomial. Sebelum masuk ke materi, siapa yang tahu apa itu polinomial? Silakan. Jadi monomial adalah suatu bilangan, suatu variabel berpangkat bilangan caca atau perkalian antara bilangan dan satu atau lebih variabel berpangkat bilangan caca, Bu. Ya, benar ya. Kalau polinomial ya, benar sekali ya. Kalau polinomial silakan. Jadi polinomial itu adalah jumlah suatu suku dari hasil kali sebuah konstanta atau koefisien dengan variabel berpangkat bilangan positif atau nol, Bu. Ada yang lain? Suatu ekspresi matematika yang dibangun dari variabel dan koefisien melalui operasi penjumlahan, pengurangan dan juga perkalian, Bu, serta pemangkatan dengan eksponen bilangan bulat dan negatif, Bu. Ya, siapa yang bisa menjawabnya? Resmi? 3x pangkat 4 tambah 5x pangkat 3 tambah 7x pangkat 2 kurang 4x tambah 10, Bu. Ya, ada yang lain? Ya, silakan Raza. 4x pangkat 3 dikurang 2x kuadrat ditambah 12, Bu. Ya, benar ya. Boleh menyematkan kita terlebih dahulu? Nah, jadi polinomial itu adalah suatu ekspresi matematika yang dibangun dari variabel dan koefisien melalui operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, serta pemangkatan dengan eksponen bilangan bulat dan non-negatif. Secara umum, polinomial berderajat n dengan variabel x dapat ditulis dengan an x pangkat n ditambah an kurang 1 x pangkat n kurang 1 dan seterusnya sampai a2 x pangkat 2 ditambah a1 x ditambah a0 atau konstanta. Polinomial px berderajat m dan polinomial qx berderajat n, maka penjumlahan dan pengurangan polinomial akan bersifat tertutup. Artinya, hasil operasinya merupakan polinomial juga. Kemudian, derajat hasil penjumlahan dan pengurangan px dengan qx yaitu maksimum dari m atau n atau kurang daripada itu. Adapun contohnya di sini kita misalkan
pangkat 3 dikurang 8x pangkat pangkat x kuadrat ditambah 7x x ditambah tambah 10 10 dx-nya 4x pangkat 3 ditambah 3x kuadrat dikurang 2x tambah 2. Nah, di sini kita misalkan mau jumlahkan px dengan qx-nya. Adapun langkah-langkahnya tuh kita akan menyamakan variabel, kita akan menjumlahkan semuanya dulu, kita satukan dulu ya. ya Bu. Jadinya 6x pangkat 3 dikurang 8x kuadrat ditambah 7x tambah 10. Ditambah Karena di sini kita akan menjumlahkan, berarti katanya jumlah 4x pangkat 3 ditambah 3x kuadrat dikurang 2x dikurang 2. Selanjutnya kita akan menyamakan koefisiennya tuh yang x pangkat 3 dengan x pangkat 3 gitu ya. Berarti di sini 6 ditambah 4 x pangkat 3 ditambah yang x kuadratnya min 8 ditambah 3 x kuadrat kemudian ditambah 7 dikurang 2 x ditambah 10 dikurang 2, dimana hasilnya 10x pangkat 3 ditambah 5x kuadrat ditambah 5x ditambah 8. Jadi hasil dari penjumlahan px ditambah q itu adalah 10x pangkat 3 ditambah 5x kuadrat ditambah 5x ditambah 8. Kemudian ada contoh yang kedua itu px dan qx-nya itu berbeda. Tapi ini untuk kekurangan siapa yang mau bantu? Ya, silakan aja. Ajeng mau bantu boleh.
ditambah 6. Lalu kita kurangi PX dikurang QX karena di sini 6x pangkat 4 sama x pangkat 4 sama x pangkat 4, jadi 6 dikurang 1 ditambah 7 ditambah 3 karena 7 di sini minus 3, jadi kan ini pengurangan, jadi minus jumlah minus, makanya dapat 7 tambah 3 x pangkat 2, lalu ditambah minus 1 dikurang 2 karena ini pengurangan, jadi minus 1 dikurang 2x ditambah 3 dikurang 6, jadi hasilnya 5x pangkat 4 ditambah 10x pangkat 2 dikurang 3x kurang 3. Ya, jawabannya benar ya. Boleh dibaca namanya? Nah, baik anak-anak, sekarang kita akan belajar kelompok nih. Ibu sudah membagi kalian ke dalam beberapa kelompok. Silahkan duduk dengan teman kelompoknya masing-masing ya. Ayo. Apakah sudah duduk dengan teman kelompoknya? Sudah. Sekarang perwakilan kelompok boleh maju ke depan untuk mengambil LKPD. Nah, sebelum kalian mengerjakan LKPD-nya, kalian lihat dulu alat peraga yang akan ibu bagikan. Supaya lebih mudah untuk menjawab soalnya. Siapa yang mau bantu ibu? Ya, boleh. Ikut mana? Siapa satu lagi? Ya, udah nggak boleh. Woi, Riris, bantu Riris. Ya, kita harus dia saya. Nih, jadi pada alat peraga ini ada sisi samping ini untuk soal yang warna hijau ini untuk soalnya. Terus ini juga soalnya, dan ini untuk operasinya, misalnya kita jumlahkan atau kita kurangkan. Nanti hasilnya itu kita taruh di yang warna merah ini. Baik Bu, kita misalkan kita cuma taruh di sininya itu untuk koefisien soalnya ya. Yang warna hijau ini misalnya 4x pangkat 4 ditambah 2x pangkat 3 dikurang x ditambah 4x ditambah 9. Hasilnya ada depan. Ya, berarti kita taruh koefisiennya Jadi aja. itu 4 kan 2 minus 1 4 9. Ini yang kedua di sini ke bawah. Ya, ini ke bawah. 1 Nah, selanjutnya kita kurangkan atau kita jumlahkan. Kalian mau apa nih? Dijumlahkan atau dikurangkan? Dijumlahkan. Baik, kita jumlahkan. Jadi di sini 4 ditambah 1 hasilnya 5. Taruh di sini. Kemudian 6 ditambah 2 8. Negatif 1 ditambah negatif 1 negatif 2. Kemudian negatif 7 ditambah 4 Negatif 3. dan negatif 2 dan 2 ditambah 9. 11. Nah, jadi hasilnya itu bisa kita lihat di sini, berarti 5x pangkat 4 ditambah 8x pangkat 3 dikurang 2x kuadrat dikurang 3x ditambah 11. ya benar ya. Nanti jawabannya ditulis di bawah dulu. Nah, jadi seperti itu untuk lebih mudahnya kita menyelesaikan LKPD ya. Ya, Bu. Baik, boleh. Terima kasih. Boleh menyiapkan tangannya. Baik, sekarang kalian kerjakan LKPD yang sudah Ibu berikan ya. Ya, Bu. Apakah ada pertanyaan?
Ya, untuk kelompok 1, Ibu, kamu mau tanya kita ini semua. Iya. Ibu Ibu, sini tanya dulu. untuk kelompok 2, Ibu berarti juga kan ini bisa ya nanti yang Udah paham? Udah Bu. kelompok 1 ada lagi yang ditanyakan? yang KG berarti itu kami boleh tes Ya, boleh. Sudah paham? Sudah siap menyelesaikan LKPD semua? Sudah, Ibu. Baik, karena sudah menyelesaikan LKPD, Ibu mau ada satu kelompok yang presentasi. Ibu mau kelompok 3. Kelompok 1. Kelompok 1. Silahkan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok. Ya. Baik, soalnya adalah setiap hari toko manis laris memproduksi 2 jenis kue coklat dan kue keju. Jumlah kue yang diproduksi tidak tetap, tetapi berubah mengikuti pola tertentu berdasarkan permintaan pelanggan. Pemilik toko mencatat bahwa jumlah kue coklat yang diproduksi pada hari ke-X dapat dimodelkan oleh polinomial. Cx sama dengan 4x kuadrat ditambah 3x ditambah 10. Sedangkan produksi kue keju pada hari ke-X mengikuti model Kx sama dengan 2x kuadrat dikurang x ditambah 5. Pemilik toko ingin mengetahui berapa total jumlah kue yang diproduksi setiap hari karena ia sedang merencanakan penambahan pegawai dan ingin memprediksi beban kerja produksi. Pertanyaan pertama, bentukkanlah model matematika polinomial yang menunjukkan total produksi kue per hari, gabungan kue coklat dan kue keju. Yang kedua, sederhanakan hasil penjumlahan dan pengurangan polinomial tersebut. Soalnya kan diketahui Cx-nya sama dengan 4x kuadrat ditambah 3x ditambah 10. Kemudian Kx-nya itu sama dengan 2x kuadrat dikurang x ditambah 5. Nah, untuk yang A penjumlahannya di mana Cx ditambah Kx sama dengan 4x kuadrat ditambah 3x ditambah 10. Kemudian ditambah dengan Kx-nya. Kx-nya itu ada 2x kuadrat dikurang x ditambah 5. Di mana yang x kuadrat ini disamakan menjadi 4 ditambah 2, kemudian x kuadrat ditambah 3 dikurang 1, x ditambah 10 dikurang 5. Hasilnya itu ada 6x kuadrat ditambah 2x ditambah 15. Lalu untuk pengurangan itu ada Cx dikurang Kx, di mana Cx-nya tadi 4x kuadrat ditambah 3x ditambah 10. Kemudian dikurang dengan Kx-nya itu ada 2x kuadrat dikurang x ditambah 5. Di mana 4 dikurang 2 x kuadrat ditambah 3 ditambah 1 x ditambah 10 dikurang 5. 4 dikurang 2 jadinya 2 x kuadrat, lalu ada 3 ditambah 1 4x
kemudian 10 dikurang 5 itu ada 5. Ya, jawaban kelompok 1 itu udah benar ya. Yang lainnya, apakah jawabannya ada yang berbeda? Sama. Ya, terima kasih untuk kelompok 1. Boleh menanya. Baik, untuk memperkuat pemahaman kalian, Ibu akan kasih kalian tugas mandiri. Ibu kasih kalian waktu 5 menit untuk mengerjakannya ya. Udah Bu. Baik, yang udah siap boleh dikumpulkan. Baik, nitip ya. Ibu periksa dulu ya. Nah, setelah Ibu periksa, ternyata jawaban kalian sudah benar semua nih. Ibu nanti akan kasih soal pengayaan aja untuk kalian ya. Baik, Bu. Baik, sebelum kita tutup pembelajaran kita hari ini, kita menghitung. Ibu mau tanya dulu nih, siapa yang bisa menyimpulkan? Ya, gimana? Silakan. Kesimpulan hari ini, operasi penjumlahan dan pengurangan pada polinomial itu hanya dapat dilakukan pada suku yang memiliki variabel dan pangkat yang sama, Bu. Ada yang lain? Oh, ini kan Penjumlahan dan pengurangan polinomial itu dilakukan dengan menjumlahkan atau mengurangi koefisien dari suku-suku yang sejenis Bu, sementara bagian variabel dan pangkatnya tetap tidak berubah. Ya, jadi benar sekali ya. Jadi kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini, penjumlahan dan pengurangan polinomial dilakukan dengan menggabungkan suku-suku yang memiliki pangkat sama. Operasi ini membantu menyederhanakan bentuk aljabar menjadi lebih teratur dan mudah dianalisis. Pemahaman ini menjadi dasar penting sebelum mempelajari operasi polinomial yang lebih kompleks. Dalam kehidupan sehari-hari, polinomial dapat kita gunakan untuk menggambarkan perubahan yang bergabung atau saling mengurangi, misalnya pada biaya total, pertumbuhan jumlah, dan perubahan suku yang tidak linier. Dengan memahami operasi polinomial, kita juga dapat menganalisis berbagai fenomena secara lebih akurat. Nah, sekarang Ibu kasih kalian tugas rumah, boleh dicatat. Baik Bu. Sudah semua? Sudah Ibu. Kalau sudah, sekarang Ibu kasih kalian kertas refleksi untuk mengevaluasi pembelajaran kita hari ini. Hal baru apa yang kalian pelajari hari ini? Jawab pertanyaannya semua ya. Baik Bu. Yang sudah siap boleh tempelkan ke pohon refleksi yang ada di depan dan menyematkan bintangnya ya. Tadi yang udah jawab kesimpulan juga boleh menyematkan bintang.
Baik, sekarang Ibu akan memberikan penguatan dan pesan moral kepada kalian. Jadi, mempelajari penjumlahan dan pengurangan polinomial dapat mengajarkan kita untuk berpikir lebih terstruktur dan teliti dengan mengelompokkan informasi secara tepat karena hanya suku yang sejenis yang dapat digabungkan. Penguasaan konsep ini memperkuat dasar pemahaman matematika lanjutan sekaligus memberi pesan moral bahwa dalam kehidupan pun kita harus cermat memilah dan menyatukan hal-hal yang tepat, tidak mencampurkan sesuatu secara sembarangan. Sebelum kita tutup, kita akan menghitung bintang dulu nih. Untuk kelompok 1, hitung sama-sama ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Jadi kelompok 1 ada 11 bintang, kelompok 2 Untuk yang kelompok yang lain juga akan diberikan, silahkan perwakilannya. Jadi untuk pembelajaran kalian jangan lupa belajar di rumah. Untuk pembelajaran untuk pertemuan berikutnya kita akan mempelajari materi baru yaitu matriks. Baik, sekian pembelajaran kita hari ini. Sebelum Ibu tutup, kita akan baca doa terlebih dahulu ya. Silakan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, untuk pembelajaran kita hari ini wassalamualaikum